Shalom rekan-rekan ibadah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya kita dapat berjumpa dalam ibadah Pelkat GP. Rekan-rekan, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdiri untuk bernyanyi Mars Pelkat GP. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita bernyanyi dari KJ 396 bait 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Hari ini GP bisa beribadah Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi kami, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir.
Apapun itu, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur, dan apa kata seterusnya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab serta renungan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, serta terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengarkan kebenaran dan memahami kehendak-Mu. Di dalam firman Tuhan yang nanti kami baca dan renungkan bersama. Sehingga oleh tuntunan-Mu lewat Roh Kudus kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sampai dengan 14. Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sampai dengan 14 yang menyatakan dengan judul Mempelai Perempuan dan Adiknya. Ayat 8, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Di ayat 9, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, kami palangi dia dengan palang kayu aras. Di ayat 10, aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Di ayat 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Di ayat 12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu Raja Salom. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Di ayat 13, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Di ayat terakhir, ayat 14, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan
memelihara, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, kita pada hari ini tanggal 1 Mei 2022 kalau di kalender memperingati Hari Buruh. Tapi dalam pembacaan ini juga mengajar kita untuk kesetiaan kita kepada Tuhan dalam pelayanan kita, kehidupan kita, dan aktivitas kita. Ya, pembacaan kita pada malam hari ini itu terdapat di Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sampai dengan 14. Dengan judul kalau di SBU pembacaan sore dikasih Allah atau Yesus. Itu kalau pembacaan tadi pagi, kalau di Sabda Bina Umat atau di Sabda Bina Pemuda, karena cinta bukan karena upah. Kalau rekan-rekan sudah membacanya dari pagi sampai sore ini, pasti rekan-rekan tahu maksud dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini. Ya, Kitab Kidung Agung ini penulisnya adalah Raja Salomo. Pada saat itu sebagai raja muda. Jenis kitab ini yaitu tentang puisi cinta. Jadi dari pasal 1 sampai dengan 8, Kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang pujian atau rayuan seorang raja kepada seorang gadis dalam bentuk puisi cinta. Jadi kalau rekan-rekan mau memuji pacarnya, ada tuh di Kidung Agung ini, ya, ada puisi. Ya, jadi ibarat sepasang dua kekasih saling mengungkapkan perasaan cinta mereka. Tokoh dalam Kidung Agung ini adalah Raja Salomo sendiri yang menulis ini. Terus ada gadis Sulam dan para gadis-gadis di Yerusalem. Letak dalam Alkitab, Kitab Kidung Agung ini, itu kitab puisi kelima dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu ada 5 kitab yang mengenai puisi, ada kata bijak, ada hikmat. Yaitu yang pertama, Ayub, itu juga ada puisinya. Ayub ada seorang pria baik yang menderita, juga punya kesabaran. Terus kedua, Mazmur, rekan-rekan pasti tahu Mazmur itu ada doa, ada puisi, ada lirik lagu. Ya, pengakuan doa, pengakuan kita kepada Tuhan. Terus puisi dan nyanyian mengungkapkan pujian, penyembahan dan pengakuan kita kepada Tuhan. Terus yang ketiga Amsal, puisi dan kata-kata bijak. Terus yang keempat pengkhotbah, juga ada puisinya. Jadi yang kelima yaitu Kidung Agung, kitab yang pada malam hari ini kita baca dan renungkan bersama-sama. Jadi dalam pasal 8 ayat 8 ini, tapi kalau pasal 8 ayat 5 sampai dengan 14 itu sama, tentang cinta atau tentang seorang raja atau dialog antara putri Yerusalem dengan pengantin laki-laki, juga pengantin perempuan datang untuk menemui kekasihnya. Atau jadi dalam perikop kitab yang romantis. Orang yang lagi kasmaran. Jadi rekan-rekan pemuda dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah baca di ayat 8. Nah, di situ katakan bahwa kami mempunyai adik perempuan yang belum tumbuh buah dadanya. Apakah yang harus kami lakukan kalau ada yang melamar dia? Nah, itu maksudnya dia masih kecil. Itu belum cukup usianya. Bagaimana kalau ada orang yang datang untuk melamar? Dan di ayat 9 rajanya menjawab puisinya, dia memberi jawaban, seandainya ia tembok, kita akan mendirikan menara petak di atasnya, dan seandainya ia pintu, kita akan melapisinya dengan papan kayu aras. Nah,
di 10 tuh itu merupakan gadis. Dia menjawab, aku tinggi semampai seperti tembok, buah dadaku seperti menaranya dan kekasihku berkenan kepadaku. Waduh, kalau kita dengar ada cewek tinggi semampai seperti tembok, kalau cewek terlalu tinggi juga kurang baik ya. Kalau laki-laki mungkin bisa. Buah dadaku seperti menaranya dan kasihku berkenan kepadaku. Ya, kalau bukan anak sekarang sih, siapapun kalau lihat cewek cantik, bodinya bagus, itu pasti menjadi banyak yang kejar. Nah, Salomo memiliki sebuah kebun anggur itu tadi ya. Dia memiliki kebun anggur di Baal Hamon yang disewakannya kepada beberapa orang petani di sana. Masing-masing harus membayar 1000 keping perak sebagai uang sewa. Di Tante Lina mengulangi lagi ayat yang sudah kita baca tadi. Tidak salah ya mengulanginya. Di ayat 12, tetapi mengenai kebun anggurku sendiri yang ada di depanku, hai Raja Salomo, aku akan memberikan 1000 keping perak kepadamu dan 200 keping kepada orang-orang yang memeliharanya. Nah, di ayat 13, oh kekasihku yang tinggal di kebun-kebun, betapa senangnya teman-temanmu dapat mendengarkan suaramu, perkenankan aku juga mendengarnya. Nah, dari puisi ini selain dia rayuan, tapi dia membawa sukacita. Nah, perikop pembacaan kita ini ada di ayat 14. Tapi kalau pagi itu ada di ayat 6 dan 7. Di ayat 14, cepatlah datang kekasihku, dan jadilah seperti kijang yang seperti anak rusa di gunung-gunung yang ditamai rempah-rempah. Ada lagunya tuh kan, seperti kijang, anak rusa di gunung-gunung. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salomo itu adalah anak dari seorang pemain musik dan seorang prajurit, ayahnya Daud, yang menuliskan banyak hal di dalam Mazmur. Salomo memiliki garis keturunan yang kreatif juga. Jadi berasal dari cintanya kepada seorang wanita. Jadi Salomo menulis kitab agung ini, dia mengutarakan isi hatinya pada seseorang yang dia sukai, orang wanita. Nah, yang dia temukan, lahirlah puisi cinta ini yang bukan merupakan inspirasi, tetapi dari inspirasi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang melengkapi akan Salomo ini. Ya, rekan-rekan pemuda, bahwa dalam pembacaan kita pada malam hari ini, itu di Sabda Bina Umat, pembacaan pada sore hari, kitab Kidung Agung bukanlah kitab yang mengisikan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa Israel. Namun demikian bagi orang Kristen, yaitu gereja, saat ini Kidung Agung yang merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama dimengerti sebagai kitab yang menggambarkan atau kiasan tentang hubungan antara Tuhan Yesus dengan para pengikutnya, yaitu gerejanya. Salah satu kisah dalam kitab Perjanjian Baru dikisahkan tentang Simon Petrus, seorang yang gampang naik hitam emosinya, mudah dipicu oleh keadaan. Di akhir kehidupan Tuhan Yesus, Petrus menyangkal. Nah, kita kalau menyangkal, apalah itu semua ya. Jadi sampai Petrus menyangkal sampai 3 kali. Walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan memberinya kuasa untuk memimpin gereja perdana. Kemudian Saulus, seorang yang menimbulkan bencana bagi gereja di Yerusalem. Ia tidak senang kalau pengikut Kristus terus bertambah dan ia suka mengenai mereka. Walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Saulus, menampakkan diri kepadanya dan memanggil untuk bertobat. Saulus pun bertobat menjadi Paulus dan menjadi pemberita Injil yang berhasil bagi orang-orang non-Yahudi. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan pada malam hari ini di ayat 14, itu kalau tadi kan Petrus dan Saulus ya. Nah, ini mempelai perempuan menjawab kasihnya dengan kata-kata yang sama dengan yang dia ucapkan sebelumnya. Jadi dengan kata-kata ini Kidung Agung berakhir. Maksudnya di pasal 8 ayat 8 sampai dengan 14. Nah, ayat 14 itu adalah mengakhiri pembacaan dari pasal 8 dari kitab
Kidung Agung ini karena pasalnya ada 8. Nah, barangkali kita berpikir bahwa penutup yang lebih tepat ialah dua kekasih ini bertemu dalam ayat per ayat dalam suasana penuh sukacita. Tetapi harus diingat bahwa Kidung Agung bukanlah sebuah novel modern atau syair cinta. Ia adalah firman Allah yang mengajar kita tentang keindahan dan kemurnian kasih sejati manusia. Salah satunya karena karunia Sang Pencipta kepada makhluk ciptaannya. Roh Kudus melihat bahwa kasih ini cocok untuk menggambarkan keinginan timbal balik akan persekutuan dari pihak orang yang saling menyayangi. Hubungan ini sungguh dapat dipakai untuk menggambarkan kasih antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi walaupun cinta manusia dalam bentuk yang paling suci sekalipun, ia tidak pernah bisa lebih daripada sekedar bayang-bayang dari hubungan rohani tersebut. Orang-orang benar saling mengasihi akan selalu saling merindukan, tetapi justru kerinduan seharusnya lebih besar untuk berada bersama dengan Kristus. Jadi mempelai laki-laki Kristus itu merupakan mempelai laki-laki, jadi ibaratnya, dan jemaat itu adalah mempelai perempuan Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Jadi pembacaan kita, kalau tadi saya ulangi bahwa jika rekan-rekan membaca Sabda Bina Pemuda yang pagi di ayat 67 itu, di situ dikatakan, kalau saya lebih senang bacaan pagi nyambung di bacaan sore, yaitu karena cinta bukan karena upah. Jadi kita kalau cinta seseorang, kalau kita cinta dengan seseorang, kita tidak boleh melihat keberadaannya yang luar biasa. Kita tidak perlu melihat latar belakangnya, misalnya karena cinta, misalnya kita cinta seseorang, lihat cewek itu udah cantik ya, wah hebat kehidupannya. Nah, tapi kita tidak sadar diri, dalam kita memaksa diri kita tetap berusaha mendapatkan dia. Nah, suatu saat ketika kita sudah mendapatkannya, tapi kita sebelum mengejarnya atau mendapatkannya, kita belum lihat diri kita dulu. Karena itu tadi, karena dia cantik, kerjanya bagus, orang tuanya kehidupannya juga bagus, sehingga itu yang membutakan akan hati dan pikiran kita. Itu mata kita lah ya. Nah, itu kalau kita tidak kita langsung tidak memikirkan sesuatu atau kita tidak mohon pertolongan pada Tuhan, jangan salah pas ke depannya kita mendapat masalah. Masalah dalam arti akhirnya kita direndahkan. Nah, baru kita berpikir, oh iya ya, aku berbuat gini karena lihat dia orang berada, dia hebat. Nah, apakah itu membuat kita baik? Sama dengan kita dalam bekerja atau berpelayanan. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita cinta dengan Tuhan, itu kita tidak perlu harus dibayar, atau kita tidak perlu diagung, atau kita tidak perlu misalnya aku mau melayani Tuhan, yang penting BUT-nya besar gitu ya. Itu menyemangati aku. Nah, berarti kita bukan cinta Tuhan, tapi kita cinta uang. Ya, kalau bicara tentang uang, siapa sih ya? Semua juga pada suka. Tapi kembali lagi bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita harus setia padanya. Karena apa? Apa yang menjadi harapan dan cita-cita, pasti Tuhan akan mengabulkannya dan menjawabnya. Nah, Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Kenapa? Karena kalau orang malas tapi dia tidak berusaha, Tuhan tidak akan memberkatinya. Itu. Jangan punya berpikir gini, aku hebat, tanpa siapapun aku bisa. Nah, tanpa mereka juga aku bisa. Tuh. Nah, suatu saat ketika kita mendapat masalah, baru kita sadar. Nah, kita harus koreksi diri. Jadi di Sabda Bina Pemuda itu ada seorang pemuda yang berbakat dalam bermain piano dan keyboard, dilibatkan melayani di bidang musik gereja. Si pemuda diberikan ungkapan kasih dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Sudah berapa kali ia ditawari menjadi pemusik di gereja lain.
bahkan disertai iming-iming honor yang cukup besar. Namun si pemuda menolak. Wah, luar biasa pemuda ini. Ini contoh baik buat rekan-rekan semuanya. Karena mengasihi GPIB dan jemaat di mana melayani. Ia mengatakan bahwa pelayanannya bukan dimotivasi oleh bayaran yang diterima, melainkan karena ingin mempersembahkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu ia memilih fokus mengembangkan pelayanan musik gereja di jemaat GPIB tersebut. Ya, semoga aja di Immanuel ada seperti itu ya, itu menjadi berkat. Jadi dalam dan terang bagi persekutuan, bagi pembaruan, bagi gerakan pemuda di GPIB Bekasi. Nah, dalam bacaan tadi pagi itu bahwa memetik hikmah dari kekuatan cinta. Jadi orang yang sungguh mencintai akan memberikan yang terbaik dari dirinya untuk ia dicintai meskipun kondisi yang dihadapi sulit, serba terbatas. Namun kasih sayangnya tidak terpendam. Nah, bahkan meski ada tawaran yang jauh lebih menarik, menguntungkan. Betul, apalagi kita lihat ya di TV tuh setiap hari pemberita apa tuh ya. Waduh, yang sudah terima uang akhirnya kembali. Nah itu karena mungkin diiming-iming. Nah jadi rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap apa yang kita lakukan atau setiap apa yang kita dapat dalam pekerjaan dan pelayanan, kita jangan langsung saja menerimanya. Kita juga harus melihatnya dengan teliti. Kenapa? Supaya kedepannya kita tidak mendapat kesulitan gitu ya. Ya puji Tuhan, uang diminta kembali, kebetulan kita ada berkat atau kita punya tabungan. Bagaimana kalau kita tidak punya tabungan atau kita tidak punya simpanan deh ya. Nah, harus dikembalikan karena itu sudah masuk jalur hukum. Siapa yang terlibat dia harus mengembalikan walaupun dia menjadi saksi, tapi kalau dia memakainya sama dia harus kembalikan. Nah, kalau tidak kita bisa membalikannya, ya terpaksa kita harus terima hukuman di penjara. Nah, itu jadi rekan-rekan pemuda dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, jadi rekan-rekan harus saling mengasihi dan cinta setia pada Kristus Yesus, juga meneladaninya, agar iman, pengharapan, dan kasih Tuhan itu nyata dalam pelayanan, pekerjaan, dan dimanapun rekan-rekan pemuda berada. Amin. Kita menyambut nyanyian umat Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua, Yesus sayang padaku, dan apa kata berikutnya. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
di mana saat ini kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan serta pengharapan bagi kami, dan mampukanlah kami untuk selalu senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap gumul juang dan proses kehidupan yang kami jalani setiap harinya. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pendeta kami, yaitu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaun Kalangit selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Bekasi, serta keluarga, dan Ibu Pendeta Marlis Destoni Hina selaku pendeta jemaat serta keluarga, diaken penatua, komisi-komisi Kenam Pelkat, karyawan gereja, agar kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka, memampukan mereka, sehingga mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh sukacita. Serta berkatilah mereka dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berkati khususnya kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Marlis Destoni Hina dan keluarga. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pelayanan Pendeta Marlis selama di Jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi, sehingga pendeta jemaat bahkan pernah merangkap menjadi PHMJ Ketua 3 Bidang 4 PPK selama hampir 4 tahun. Ibu Pendeta Marlis berpelayanan di gerejamu ini, GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah apa yang menjadi suka duka dalam pelayanan selama beliau melayani jemaatmu di sini, itu menjadi kenangan yang terindah dan juga menjadi berkat bagi Ibu Pendeta Marlis dan keluarga, serta kami para jemaatmu, juga pelayan-pelayan Tuhan, serta pengurus pekat, komisi-komisi dan karyawan yang ada di gerejamu ini. Bapa, berkati Ibu Pendeta Marlis dan keluarga dalam mempersiapkan segala sesuatunya, di mana beliau dan keluarga akan pindah ke tempat tugas yang baru di Jemaat-Mu GPIB Bethel, Bandung. Tuhan juga mau melengkapi, memberkati pelayanan Ibu Pendeta Marlis selama tugas di sana. Kiranya damai sejahtera senantiasa membawa berkat Ibu Pendeta Marlis dalam tugas dan tanggung jawabnya setiap hari, juga keluarganya selama berpelayanan di GPIB Bethel, Bandung. Pancarkan Tuhan agar dapat berjalan seturut kehendak Tuhan saja yang jadi. Berkati juga pengurus gerakan pemuda dari sektor 1 sampai dengan 9 dan Pospel Karang Satria, serta pengurus di tingkat jemaat. Pelayanan serta program yang sudah mereka buat, yang mereka kerjakan atau yang mereka susun, Tuhan sempurnakan. Dan Tuhan biar itu yang apa yang mereka buat, yang mereka susun baik dan penuh cinta kasih sayang Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemandu lagu, yaitu tim musik gerakan pemuda, multimedia, tugas sound system, satgas, koster, dan setiap dari kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan ampuni atas segala dosa kami ya Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk senantiasa menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
masuk dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Dan kita menyanyi dari Gita Bakti 256 bait 1 dan 2, Dalam Lautan yang Kelam. Rekan-rekan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan yang kami beri, dan biarlah berkat yang
Engkau berikan tercurah dalam hidup kami dan keluarga kami ya Bapa. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biarlah Engkau yang memimpin segala sesuatunya Tuhan. Dan semuanya itu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih atas semua berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pengutusan. Untuk itu kita berdiri. Mari kita akhiri dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.